Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi ini adalah video part 3 lanjutan dari video part 2 yang kemarin. Oke, seperti apa pembahasan perbandingan berbalik nilai? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, kalau pada video yang kemarin kita sudah membahas pada poin D ya, part 2-nya itu poin D, itu perbandingan senilai dan skala, maka pada part 3-nya ini kita akan membahas pada poin E, yaitu perbandingan berbalik nilai. Yuk, langsung aja. Oke, perbandingan berbalik nilai. Kita lihat dulu definisinya ya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran atau lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang dan sebaliknya. Jadi di perbandingan berbalik nilai ini, kalau salah satu variabelnya ada yang bertambah, maka variabel yang lainnya berkurang. Begitupun sebaliknya, kalau variabel yang ini berkurang, maka variabel yang lainnya bertambah. Nah, itulah yang namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau kemarin perbandingan senilai yang satu naik, yang kedua ikut naik, maka yang ini berbalik. Yang satu naik, maka yang keduanya turun. Atau yang satu turun, maka yang keduanya naik. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lihat gambaran kondisinya ya. Ini dia gambaran kondisi perbandingan berbalik nilai. Oke, kondisi pertama. Misalkan ada sebuah variabel atau sebuah angka X1, maka akan menjadi Y1. Pada kondisi kedua, andaikan kata si X2-nya ini naik, nah maka nanti si Y2-nya akan turun nilainya. Nah, inilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Contohnya ya. Oke, contoh misalkan kondisi pertama, nilai pertama adalah 10, kemudian menjadi 15. Ini kondisi pertama. Maka kondisi kedua, andaikan kata misalkan naik, nah menjadi 30, maka nanti kondisi di sini dia akan turun. Nah 30 ini kita tahu dari mana naik, kita berbasisnya pada yang pertama nih 10. 10 ke 30 itu kan naik, ya kan? Maka dia naik, maka di sini pasti turun. Di bawah 15 pastinya, gitu. Akan turun di bawah 15. Nah, inilah yang disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Jadi jika yang kedua ini adalah naik berdasarkan yang pertama, maka yang daerah sininya pasti dia akan turun berdasarkan kondisi yang pertama di sini, gitu. Nah, rumus perbandingan berbalik nilai adalah ini dia. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Rumusnya mirip seperti perbandingan senilai, bedanya kalau perbandingan berbalik nilai ini variabel Y-nya ditukar ya. Kalau kemarin kan perbandingan senilai itu kan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Kalau perbandingan berbalik nilai yang ini X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Y-nya tinggal dibalik gitu. Oke. Definisinya sama ya. X1 yaitu besaran pertama, kondisi pertama. Y1-nya besaran kedua, kondisi pertama. X2-nya besaran pertama, kondisi kedua. Y2-nya besaran kedua, kondisi pertama. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Oke, ini contoh 5.1 nomor 1 ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah bangunan dikerjakan dalam 32 hari oleh 25 orang pekerja. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari, banyak pekerja yang diperlukan adalah UN tahun 2008. Oke. Jadi ini adalah contoh soal perbandingan berbalik nilai ya. Cara mengerjakannya sama seperti yang perbandingan senilai, cuman dia bedanya nanti ini ada yang berbalik. Ada yang berbalik nilainya sama seperti yang tadi dijelaskan dan juga rumusnya yang berbalik juga ya. Oke, ini bisa kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Yang pertama, 32 hari. Nah, berarti ini X1-nya 32 hari ya. 32 hari, 25 orang. Nah, kalau dia mintanya cuma 20 hari, maka berapakah orang yang diperlukan gitu kan? Nah, ini kita bisa analogikan ya. 32 hari dibutuhkan 25 orang. Misalkan dia minta cuma 20 hari, berarti kan harinya berkurang. Maka orangnya semakin banyak, semakin sedikit. Pastinya makin banyak dong, ya enggak? 32 hari aja 25 orang, sedangkan dia mintanya berkurang harinya biar cepat gitu.
20 hari aja deh gitu kan, katanya 20 hari aja. Berarti orangnya harus ditambah dong biar kerjanya makin cepat selesai. Kalau orangnya tetap nanti ya cuma 32 hari berarti. Ya enggak? Nah, makanya oleh karena itu ketika di sini 20 hari turun dari kondisi pertama dari 32 turun jadi 20, maka orangnya pasti naik gitu kan. Dari 25 pasti di sini lebih daripada 25. Nah, seperti itu ya. Makanya ini disebut perbandingan berbalik nilai. Maka karena kita tahu ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka langsung kita menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai gitu ya. Ini bisa kita tulis juga seperti ini. 32, 25 orang ya. Maka kalau 20 hari, berapakah Y2-nya gitu. Maka pada kondisi ini yang ditanya adalah Y2-nya. Pada soal ini maka X-nya itu adalah hari, Y-nya adalah orang. Pada soal ini ya gitu. Nanti pada soal yang lain mungkin bisa berubah gitu. Oke, bisa langsung kita masukkan aja ke rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, ini dia rumusnya ya. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Ingat, kalau perbandingan berbalik nilai, dia di sini Y2 per Y1. Oke? Nah, udah deh tinggal masukin nilai-nilainya. X1-nya 32, X2-nya 20. Nah, ingat Y2-nya. Y2 yang ditanya, berarti tetap. Y2 per Y1-nya 25. Tinggal dikali silang. Nah, maka dapat 32 dikali 25 sama dengan Y2 dikali 20. Maka jadinya 20-nya dibagi ke sini ya, pindah ke ruas kiri jadi pembagian, maka jadinya 32 dikali 25 per 20. Sama dengan Y2. Oke nih 25 sama 20 bisa disederhanain ya. Sama-sama dibagi 5, dapatnya di atas 5, bawahnya 4. 32 bagi 4 bisa kan? Nah, dapatnya sini 8, 8 kali 5, 40. Nah, maka Y2-nya adalah 40. Maka yang diperlukan adalah 40 orang. Maka jawabannya yang B. Oke, gitu dia caranya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, ini contoh soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Pak Usman merencanakan untuk merenovasi toko bajunya. Jika dikerjakan oleh 40 orang pekerja, diperkirakan akan selesai selama 48 hari. Jika Pak Usman menginginkan pekerjaan selesai selama 20 hari, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Nah, ini juga salah satu contoh soal perbandingan berbalik nilai. Oke, pertama kita harus jeli. Ini yang ditanya apa? Banyak pekerja tambahan ya. Ingat, intinya adalah banyaknya pekerja tambahan, bukan total pekerja yang diperlukan. Nah, makanya di sini kita bisa tulis dulu yang diketahuinya ya. Oke, yang pertama 40 orang ya. Maka X1 40 orang. 40 orang untuk 48 hari. Nah, kalau diminta 20 hari, maka berapa gitu kan? Nah, ingat, maka pada kondisi ini, X-nya adalah variabel X-nya itu adalah orang, variabel Y-nya adalah hari gitu. Jadi 40 orang, 48 hari. Kalau dia minta 20 hari, maka tambahannya berapa gitu. Nah, jadi gini, apakah soal ini menanyakan, di sini berarti di sini X2 ya. Apakah soal ini menanyakan X2-nya, total orangnya? Bukan, soal ini menanyakan banyaknya tambahan pekerja gitu. Jadi dinanya tambahannya berapa gitu. Jadi bukan X2-nya. Gimana cara cari tambahan? Cara cari tambahan nanti itu adalah X2 dikurang X1 gitu. Nah, oleh karena itu, karena yang ditanya adalah banyak pekerja tambahannya berapa. Nah, cara mencari banyak pekerja adalah banyak orang kondisi kedua ini dikurang banyak orang kondisi pertama yang di sini nih. Maka X2 dikurang X1. Nah, untuk mengetahui banyak pekerja tambahan, maka kita harus tahu dulu berapakah orang pada kondisi kedua ini, berapakah total orang pada kondisi kedua ini. Nanti kalau udah dapat total orang pada kondisi kedua ini, tinggal kita kurang aja pada kondisi yang pertama. Seperti itu, gitu ya. Nah, maka banyak pekerja tambahannya itu pada dalam soal ini adalah X2 dikurang X1 ya. Dalam soal ini, X2 dikurang X1. Ya udah, berarti kita cari dulu X2-nya tuh berapa gitu kan. Nah, mencari X2 berarti sama seperti mencari yang tadi ya, pakai rumus perbandingan berbalik nilai. Maka bisa kita tulis seperti ini, 40 orang aja 48 hari. Kalau 20 hari maka berapa gitu kan. Nah, masukin deh rumus ke perbandingan berbalik nilai. Masukin X1-nya berapa? 40. Maka X2-nya yang ditanya tetap, terus Y2-nya 20, Y1-nya 48. Udah tinggal dikali silang deh. 40 kali 48 sama dengan 20 kali X2 atau X2 dikali 20 sama aja ya.
Ya udah deh, tinggal 20-nya pindah ke ruas kiri ya. Pindah ke ruas kiri jadi pembagian. Gitu. 40 sama 20 bisa dibagi nih. 40 bagi 20 ya. Dibagi 40 bagi 20 dapatnya 2. 2 kali 48 dapatnya 96. Maka X2-nya 96. Apakah 96 jawabannya? Bukan, karena kan pertanyaannya banyak pekerja tambahan. Kalau 96 ini adalah total pekerjanya gitu. Jadinya gimana? Ya udah, banyak pekerja tambahan, X2 kurang S1. Banyak orang kondisi kedua dikurang banyak orang kondisi pertama, dapatnya 50. Nah, maka jawabannya yang 56. Nah, di sini kamu harus hati-hati ya. Di sini ada pilihan 96. Kalau kamu jawab 96 itu salah, karena pertanyaannya adalah banyak pekerja tambahan, bukan total pekerja gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini contoh soal ketiga. Kita baca dulu soalnya ya. Sebuah gedung akan selesai dibangun dalam waktu 92 hari jika jumlah pekerja sebanyak 42 orang. Setelah dikerjakan 28 hari, pekerjaan terhenti selama 16 hari. Kemampuan setiap orang dalam bekerja dianggap sama. Agar penyelesaian bangunan sesuai target semula, tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah, ini juga contoh kasus perbandingan berbalik nilai. Tapi di sini ada sedikit perbedaan, ada hari yang terhenti. Gimana cara jawabnya? Yuk kita lihat. Nah, pertama, ini kita harus tahu dulu. Di sini kan telah dilaksanakan ya. Jadi katanya kalau 92 hari itu bisa dikerjakan sebanyak 42 orang. Tapi pekerjaan telah berjalan selama 28 hari gitu kan. Setelah dikerjakan 28 hari, kemudian pekerjaan terhenti selama 16 hari. Nah, kasusnya kalau di soal ini pekerjaan sudah dimulai dan sudah terlaksana beberapa hari. Di sini contohnya sudah terlaksana selama 28 hari. Nah, maka nanti kita pakai hari-hari sisanya gitu ya. Jadi jangan pakai hari yang utuh. Ini kan hari utuhnya kan 92 hari nih. 92 hari adalah hari utuh. Nah, ternyata telah dilaksanakan 28 hari. Maka kita pakai hari sisanya, jangan pakai hari utuh. Kemudian kata dia, pekerjaan terhenti selama 16 hari. Nah, berarti nanti hasil pengurangan 92 sama 28 itu dikurang lagi 16. Jadi kita pakai hari sisanya lagi, dan itulah yang dipakai gitu ya. Jadi gini, hari total pertama kan 92 hari, telah dilaksanakan 28 hari, kita kurang. Kita cari hari sisanya, maka tersisa 64 hari lagi. Katanya katanya terhenti selama 16 hari, atau berkurang kan harinya kan, berkurang terhenti nih selama 16 hari, maka 64 hari kita kurang sama 16, 64 hari kurang 16 gitu, maka dapatlah hari sisa terakhir adalah 48 hari. Berarti ini punya 48 hari lagi untuk sesuai target. Nah, pastinya butuh orang tambahan dong, ya enggak? Nah, caranya gimana? Maka dia adalah soal perbandingan berbalik nilai, dan kita menggunakannya hari-hari sisa yang ini gitu. Maka jadinya di sini adalah kalau 64 hari diselesaikan oleh 42 orang, normalnya kan ya 64 hari diselesaikan 42 orang. Ternyata terhenti selama 16 hari, maka sisanya 48 hari. Kalau waktu tinggal 48 hari lagi, apakah mungkin hanya diselesaikan dengan 42 orang? Pasti lebih dong, ya enggak? Nah, karena di sini turun, maka di sini pasti naik. Nah, kita menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Tapi ingat, pertanyaannya adalah tambahan pekerja, bukan total keseluruhan pekerja yang ada di sini, tapi tambahannya aja berapa. Ingat, kalau tambahan maka kondisi orang kedua dikurang kondisi orang pertama. Maka pada soal ini, maka tambahan pekerjanya adalah Y2 dikurang Y1 gitu ya. Jadi gini, kalau di soal sebelumnya itu variabel X sebagai orang, variabel Y sebagai hari, di sini variabel X sebagai hari, maka variabel Y sebagai orang. Sebenarnya bolak-balik juga nggak masalah. Yang penting kamu tepat menaruh variabelnya ya. Sebenarnya ini kamu mau naruh X sebagai orang pun juga nggak masalah. Yang penting kamu harus tepat menaruh orangnya gitu ya. Jangan sampai salah menaruh harga-harganya dan menaruh nilainya. Boleh dibalik-balik nggak apa-apa. Yang penting harus tepat. Oke, di sini saya pakai X sebagai hari, Y sebagai orang. Maka untuk mencari tambahannya yaitu Y2 dikurang Y1. Yuk langsung aja pakai perbandingan berbalik nilai. Kalau 64 hari 42 orang, maka kalau 48 hari berapa orang ya? Gitu.
Masukin deh rumus perbandingan berbalik nilai X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Masukin harga-harganya. Kalau udah tinggal dikali, silang. Maka 64 kali 42, Y2 dikali 48. Maka 48-nya pindah ke ruas kiri jadi pembagian. Tinggal dihitung ya. Nih lihat ada yang bisa disederhanain nggak gitu kan? Ada ya. Nih 42 sama 48 sama-sama dibagi 6. 42 bagi 6 7, 48 bagi 6 8. 64 bagi 8 bisa nih, 64 bagi 8 ya, dapatnya 8. 8 kali 7 5 6. Maka Y2-nya 56. Apakah ini jawabannya? Tentunya bukan, karena dia nanya adalah tambahan pekerja. Maka tambahan pekerjanya adalah 56 dikurang 42. Dapatlah 14 ya. Jadi tambahan pekerjanya kondisi orang kedua dikurang kondisi orang pertama. 56 kurang 42 dapatnya 14. Maka jawabannya yang A. Oke, itu dia ya cara mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai. Setelah ini ada soal latihan, silahkan kamu kerjakan. Jangan lupa tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan jika ada kesulitan, silahkan tanyakan pada kolom komentar ya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.